Kemudian yang didefinisikan oleh Talaq bin Habib Al-Anzali, ya, bahwasannya takwa adalah al-amalu bi ta'atillah. Ya, takwa itu kita beramal, ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri min Allah, ya, di atas cahaya Allah, di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Raja'a thawabillah, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tarkil ma'asillah, kita meninggalkan maksiat ala nuri min Allah, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makhafata adzabillah, karena kita takut dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada bab atau kita masih pada poin yang ke-15. Ya, kita masih berbicara tentang Al-Quran itu makhluk atau kalamullah. Baik. Kita akan lanjutkan apa yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, qauluhu li'anna al-Qur'ana min Allah. Ya, karena Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana min Allahi falaysa bimakhluq. Maka apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bagian dari zatnya. Dan karena itu bagian dari zatnya Allah, maka falaysa bimakhluq, maka itu bukan makhluk. Allahu Jalla wa ala bi asma'ihi wa sifatihi laysa bimakhluq. Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, dengan nama-nama Allah yang baik, yang begitu mulia, wa sifatihi, dengan sifat-sifatnya, laysa bimakhluq, itu bukan makhluk. Fa huwa khaliqun wa ghairu makhluq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliq, sang Maha Pencipta, wa ghairu makhluk, adapun selainnya adalah makhluk, yaitu ciptaannya. Fala yuqalu innal asma'a was sifati makhluqah, maka tidak boleh dikatakan bahwasannya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah adalah makhluk. Li'annaha min Allah, karena itu ya, bagian dari Allah itu sendiri. Ya, nama-namanya, sifat-sifatnya itu bagian dari Allah itu sendiri. Makanya kaidah kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara ini ya, mengatakan bahwasannya al-kalamu fi sifati far'un min al-kalami fi dzati. Kita berbicara tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari kita berbicara tentang zatnya Allah itu sendiri. Maka sifatnya Allah, nama-namanya Allah itu bagian dari Allah, itu bukan makhluk. Wa ma kana min Allahi fa huwa ghairu makhluk. Adapun yang datang dari Allah, yang datangnya bagian dari Allah, laisa bimakhluk. Bimakna anna Allah yusafu biha. Ya, itu bukan makhluk, melainkan ya, itu sifat yang disandarkan, disifatkan kepada Allah itu sendiri. Fallahu bi asma'ihi wa sifatihi khaliq. Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yaitu al-khaliq. Wa ma 'adahu fa huwa makhluq. Adapun selainnya itu adalah makhluk ya. Jadi asma'nya Allah dan sifatnya Allah itu bagian dari dirinya Allah itu sendiri. Wa ma 'adahu fa huwa makhluq. Adapun selainnya maka itu adalah makhluk. Baik. Kemudian berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, qauluhu wa hakadha qala Malik bin Anas. Maka seperti inilah yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, wa Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah.
Hadza qaulul a'immah, inilah perkataan imam-imam kita, ya, imam-imam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa minhum Malik bin Imam Daril Hijrah, yaitu Imam Malik yang dikenal dengan Imam Daril Hijrah. Wal Imam Ahmad, begitu juga dengan Imam Ahmad. Alladzi 'udziba 'ala hadza, yang mana Imam Ahmad diazab, disiksa karena akidahnya. Karena akidahnya yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Sebagaimana pada pertemuan ya, sebelumnya kita cerita bagaimana Imam Ahmad disiksa ya, selama 3 khalifah ya, demi mempertahankan akidah ini. Ya, akidah bahwasannya kita meyakini Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Alladzi 'udziba 'ala hadza, disiksa Imam Ahmad karena mempertahankan akidah ini. Wa udhi, dan disakiti Imam Ahmad gara-gara mempertahankan akidahnya ini. Rahimahullahu wa sabara, dan kemudian Imam bersabar atas ujian tersebut, atas azab tersebut, atas gangguan tersebut. Wa ghairuhum min a'immati ahli sunnati hadza qauluhum, ya, begitu juga dari imam-imam ahli sunnah, seperti itulah yang mereka katakan, yang mereka yakini bahwasannya Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Kemudian berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa man qablahuma min al-fuqaha'i wa man ba'dahuma. Begitu juga ya al-fuqaha, ya, ulama-ulama kita, baik itu yang dari ahli fikih ya, yang ahli aqidah, ya, ulama-ulama ahlu sunnah, yakni lam yanfarid al-Imam Malik wal Imam Ahmad bihadza. Jadi Imam Ahmad dan Imam Malik tidak sendirian mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Lam yanfarid al-Imam. Imam itu tidak sendiri mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Akan tetapi banyak ulama-ulama, imam-imam sebelum mereka berdua sudah meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Bal qala bihi man qablahu min as-sahabah. Akan tetapi ya, ada yang mengatakan ya, sebelum mereka dari kalangan sahabat yang meyakini bahwasannya Al-Qur'an itu kalamullah. Wa tabi'in wa atba'it tabi'in, ya, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, ya, mengatakan hal yang sama. Artinya Imam Ahmad dan Imam Malik tidak sendirian ya, berada di atas keyakinannya seperti ini ya, tidak. Ya, sahabat juga meyakini hal yang sama seperti yang diyakini Imam Malik, ya, Imam Anas bin Malik, ya, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa man ba'dahum mimman jaa'a ba'dahum minal a'immah, dan imam-imam yang datang setelah mereka ya, dari imam-imam kaum muslimin. Kemudian ya perkataan imam yang terakhir, qauluhu wal mira'u fihi kufrun. Ya. Adapun memperdebatkan ya perkara ini ya mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah atau makhluk adalah kekufuran. Wal mira'u fihi kufrun. Al mira'u fil Qur'ani hal huwa makhluqun aw ghairu makhluq. Adapun memperdebatkan ya bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Aw anna al-insana yatashakkaku wa yaqulu ma adri. Kemudian ya, juga termasuk mira adalah ya ketika seseorang yatasyakkak, ya, dia ragu ketika ditanya apakah Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Kemudian ia menjawab ma adri. Ma adri. Aku tidak tahu. Ya, ketika ditanya Al-Qur'an makhluk atau bukan makhluk, la adri, al-mas'alatu khilafiyah. Kemudian dia menjawab ini perkara khilaf, ana la adri, kama yaquluna al-an, kama yaqulunahu al-an, sebagaimana yang kita dapati ya, orang-orang sebagian ya, kita hari ini ya, yang mengatakan seperti itu. Faqad dhaharatil zahiratul an, hal ini dapat kita saksikan hari ini. Telah tampak ada sebagian kaum muslimin ya dari ya
penyimpangan akidah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, ya, bukan kalamullah. Dan hari ini kita dapat saksikan itu. Yaquluna, ya, mereka mengatakan al-mas'alatu khilafiyah. Ini perkara khilaf kata mereka. Fanaqulu indal ikhtilafi al-muttaba'u bidalilin. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara ini, ya, indal ikhtilaf al-muttabi', ya, ketika ada khilaf maka kita harus wajib yang diikuti adalah dalil, ya. Fama tu'ibbidnah bi khilafin nasi wa aqwalin nas. Karena kita tidak dituntut, ya, untuk beribadah, ya, bi khilafin nas wa aqwalin nas, dengan apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia, ya. Kita itu dituntut untuk beribadah sesuai dengan dalil, mengikuti dalil, bukan kita dituntut untuk mengikuti apa yang terjadi di, ya, kebanyakan kaum muslimin, ya, atau kita mengikuti kebanyakan perkataan kaum muslimin. Tidak, kita dituntut untuk, ya, ittiba'ud dalil, ya, mengikuti dalil. Tu'abbidna bid dalil, ya. Kita dituntut untuk, ya, beribadah sesuai dengan dalil. Fana'ridul khilafah. Maka adapun khilaf yang terjadi, maka harus kita sesuaikan. Fana'ridul khilaf 'ala dalil, ya, harus kita sesuaikan dengan dalil. Ada khilaf, maka kita harus fokus cari dalilnya, ya. Kita sesuaikan khilaf ini. Mana dalil yang lebih kuat? Jangan diikuti khilafnya, ya. Ketika ada khilaf, harus kita mencari dalilnya ini. Mana yang lebih kuat pendalilannya, bukan mengikuti khilafnya. Seperti itu. Maqama alaihi dalil fa huwa al-haq. Adapun yang qama bihi dalil, yang ada dalilnya, ya, yang didukung, ditegakkan oleh dalil, ya, sebuah khilaf ada dalilnya, jelas, ya, maka itulah al-haq, itulah kebenaran itu. Fa huwa al-haq. Ma khalafa ad-dalil fa huwa batil. Adapun yang menyelisihi dalil, maka itu adalah kebatilan. Wallahu lam yatrukna lil ara', ya, karena Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita lil ara'i, ya, atau untuk mengikuti pendapat-pendapat, ya, mengikuti akal, tidak, wal aqwali wal khilaf, ya. Allah tidak tinggalkan dia, maksudnya Allah tidak biarkan kita untuk mengikuti, ya, akal, al ara', ya, pendapat-pendapat, wal aqwal, perkataan-perkataan orang yang banyak, wal khilaf, dan khilaf. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri katakan di dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila engkau dapati, ya, perselisihan, ya, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, ya. Kita kembali kepada dalil, bukan kita bertahan di atas khilaf tersebut. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah, ya. Dan apabila, ya, ada perselisihan, fa hukmuhu ila Allah, maka hukumnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, ya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kita, alaihi tawakkaltu, kepadanya lah kita bertawakal, wa ilaihi unib, dan kita dikembalikan. Fayajibur raddu ila kitabillahi wa sunnati rasulih, maka wajib untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayu'khadhu ma qama alaihi dalil, kita ambil yang ditegakkan olehnya dalil, ya. Ada khilaf, kita harus cari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita dapatkan ada dalilnya, ambil dalilnya. Jangan bertahan pada perkara khilaf tersebut. Wa amma alladhi ya'khudhu al-qawla alladhi yuwafiqu hawahu wa shahwatahu. Adapun,
ya orang yang mengambil perkataan alladzi yuwafiqu hawahu wa syahwatahu, yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan syahwatnya, walau khalafad dalil fahuwa dhalun. Dia ambil perkataan tersebut ya, meskipun perkataannya sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan syahwatnya, cocok dia dengan perkataan tersebut ya. Walau khalafad dalil, meskipun perkataan tersebut yang ia ambil itu menyelisihi dalil, fahuwa dhalun, maka ini adalah orang yang sesat. Hadza ya'budu hawahu, karena ia beribadah di atas hawa nafsunya. Wa amma alladhi ya'budullaha fa ya'khudhu alladhi qama alaihi dalil. Adapun yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk kepada hawa nafsunya, fa ya'khudhu alladhi qama alaihi dalil, maka ia mengambil dalil, bukan mengambil apa yang sesuai dengan perasaannya saja. فَيَأْخُذُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ia mengambil apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah poin yang ke-15. Sekiranya pada poin ini ada hal yang kurang jelas, para jamaah boleh bertanya, insyaallah akan kita buka sesi diskusi. Kalau tidak, insyaallah akan kita lanjutkan kepada poin yang ke-16. Tentang Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang jelas ketika kita sampaikan kebenaran, kita harus jelaskan juga kesalahannya. Jadi kita jangan cuma menyampaikan yang kita yakini ini kebenaran, tapi kita tahu ada penyimpangan dari hal tersebut, kita diam. Alangkah baiknya ketika kita katakan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, ini sempurna. Jangan kita katakan Al-Quran kalamullah, udah terserah antum yang lain, enggak kita jelaskan bahwasanya mengatakan Al-Quran bukan kalamullah ini kekufuran. Makanya harus kita jelaskan secara sempurna. أما في هذا الكتاب لم يشرع الشيخ ولم يشرع الإمام، لذلك نتوقف عن هذا لأن بسبب العلم قليل. نعم، والعلم الواسع أليس كذلك؟ صح. إذا نواصل. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita akan lanjutkan pada poin yang ke-16. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala pada poin yang ke-16 bahwasanya al-imanu bi ru'yati yaumal qiyamah. Ya, beriman bahwasanya kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Yarawnallaha azza wa jalla, kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala bi a'yuni ru'usihim. Kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala kita. Wa huwa yuhasibuhum bila hajibin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab kita bila hajibin, tanpa hijab, tanpa pembatas, ya. Wala turjuman, dan tanpa penerjemah. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, pada nomor hadis 1413, ya.
an Adi bin Hatim, ya, dari Adi ibn Hatim marfu'an, ya, hadisnya marfu'. Dikatakan bahwasannya ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh. Ya. Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali wa sayukallimuhu Allahu wa sayukallimuhu rabbuhu. Pasti akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidaklah di antara kalian, ya. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antaranya turjuman, ya, penerjemah. Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, berbicara kepada kita. Laisa turjuman, ya. Tidak ada bainahu, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah. Ya. Bahwasanya Allah langsung berbicara dengan kita. Kemudian timbullah pertanyaan, bi ayyi lughatin yatakallamu, dengan bahasa apa Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berbicara? Sedangkan dikatakan oleh Imam sini wala turjuman, kan tidak perlu penerjemah. Sedangkan yang kita yakini kaum muslimin hari ini memiliki bahasanya masing-masing. Setiap daerah kaum muslimin, umpamanya kaum muslimin di daerah India, bilughatil Hindia, ya. Di mana lagi? Di setiap tempat. Jadi bi ayyi lughatin sayukallimuhu Rabbina. Maka hal ini, ya, kalau kita baca beberapa yang dikatakan oleh imam kita, ya. Yang pertama, Syekh bin Baz dalam hal ini mengatakan bahwasannya Allah akan mengajak kita berbicara dengan al-lughah al-arabiyah, dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Karena Syekh bin Baz dalam hal ini meyakini bahwasannya lughatu ahli al-jannah lughatul arabiyah. Namun pendapat beliau ini kurang kuat karena tidak ada nas, ya, tidak ada nas, tidak ada dalil yang sharih, ya, tidak ada dalil qat'i yang memang mengatakan bahwasannya Al-Qur'an, yang mengatakan bahwasannya, ya, nanti Allah di hari kiamat mengajak kita berbicara dengan bahasa Arab, ya. Ini pendapat Imam atau Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal ini, ana rasa ini pendapat yang paling kuat, ya. Beliau mengatakan bahwasannya yang pertama, dalam hal ini Nabi, Allah dan Nabinya tidak pernah mengatakan, ya, hal muayyan, ya. Tidak pernah mengatakan bahwasannya nanti Allah akan ajak kita berbicara dengan bahasa tertentu, ya. Tidak ada nas dalam perkara ini yang mengatakan bahwasanya nanti, ya, karena lam yukhbiruna Allah wa rasulna. Tidak ada pengabaran yang tentang hal ini. Apakah nanti pakai bahasa tertentu, bahasa Arab atau bahasa Inggris? Tidak ada hal ini, ya. Ini yang diyakini oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka sikap kita dalam hal ini tawakuf. Khalas, tidak usah dicari tahu, ya. Al-haud yang mendalami hal ini tak perlu, ya, kan tidak ada dalil yang spesifik mengatakan bahasanya nanti Allah akan ajak berbicara dengan bahasa ini. Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ya. Maha mampu, ya, mengajak semua umatnya berbicara dengan bahasa masing-masing. Alaysa kadzalik? Ayo. Jadi itu, ya. Jadi tidak ada bahasa yang muayyan yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang hal ini. Kemudian yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa min masail al-aqidah al-muhimmah al-'azimah. Ya. Di antara perkara-perkara akidah muhimmah, perkara-perkara akidah yang sangat penting, ya, muhimmatil 'azimah, sangat besar, ya. Itsbatu anna al-mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamah. Bahwasannya kita menetapkan, ya, bahwasannya orang-orang mukmin nanti pada hari kiamat dapat melihat Rabbnya
ayyanan bi absarihim. Orang-orang mukmin pada hari kiamat nanti bisa melihat Rabbnya. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala bi ayanan artinya dengan mata kita. Bi absarihim, dengan penglihatan kita. Kama yarawna al-qamar lailatal badri, sebagaimana kita dapat melihat bulan pada malam Lailatul Qadar. Bulan di malam Lailatul Qadar sempurna kan? Jelas. Ya kan? Tidak ada kabut, biasanya kan cerah ya. Kita bisa melihat Allah seperti itu. Wa kama yarawna asy-syamsa sahwan laisa dunaha sahabun, sebagaimana kita dapat melihat matahari yang sangat jelas di siang. Kita dapat melihat matahari yang sangat jelas, laisa dunaha sahabun, tidak ada awan yang menutupi matahari tersebut, sangat jelas. Ya. Maka dari itu, ya, puncak kenikmatan surga itu bukan terletak pada sungai-sungai araknya. Kan ada sungai arak di surga nanti yang tidak memabukkan. Bukan bidadarinya, ya. Bukan istana-istananya yang terbuat dari emas, bukan kebun-kebun buah yang sangat banyak, bukan. Tapi nikmat puncak tertinggi, nikmat surga adalah dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir hari ini bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Allahumma ja'al mimman yarawnallaha yaumil qiyamah. Itulah nikmat tertinggi, ya, kenikmatan surga. Bahwasannya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita. Kama jaa fil ahadits as-sahihah, sebagaimana datang di dalam hadis, ya, hadis-hadis yang sahih, allati tawatarat fi isbati ru'yatil mu'minina li rabbihim, ya. Ada hadis-hadis sahih, ya, yang hadisnya, ya, itu adalah hadis-hadis mutawatir, ya. Hadis-hadis mutawatir fi isbati ru'yatil mu'minin li rabbihim. Bagaimana hadis-hadis tersebut dia mengisbatkan, ya, menetapkan bahwasannya nanti pada hari kiamat orang-orang mukmin bisa melihat Rabbnya. Wa qad saqa al-Imam Ibnu Al-Qayyim fi kitab Hadil Arwah. Ya, sebagaimana, ya, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ya sebutkan dalil-dalilnya di dalam kitabnya. Kitab beliau yang berjudul Hadi Al-Arwah. Nah, kitab Hadi Al-Arwah. Al-ahaditsul waridah, ya, hadis-hadisnya dikumpulkan fi hada, di dalam kitab ini. Tentang, ya, penetapan bahwasannya nanti kaum muslimin, kaum orang-orang mukmin dapat melihat Rabbnya pada yaumul qiyamah. Wa tawassa'a fi dzalika bi asanidiha, dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya tersebut tidak hanya berbicara tentang, ya, hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya kaum mukminin nanti di hari kiamat dapat melihat Rabbnya, tidak. Akan tetapi tawassa'a, ya, berbicara lebih luas fi dzalika bi asanidiha, dengan sanad-sanad hadisnya. Oleh karena itu, ya, makanya hadis, ya, yang dikatakan di sini al-hadisus sahihah allati tawatarat, ya. Maka kalau kita merujuk kepada ilmu hadis, ya, mustalahul hadis, minimal kita membaca mustalahul hadis, ya, istilah-istilah dalam ilmu hadis, ya, bahwasannya, ya, hadis ketika ditinjau dari banyaknya rawih, ya, maka hadis tersebut akan terbagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir, sahih, ya. Hadis mutawatir, ya, setiap tabaqat, ya, setiap generasi, ya. Namanya hadis kan tentu bentuknya piramid, ya. Dari paling atas, ya kan, dari sahabat, tabi'in, atba' tabi'in sampai sekarang, sampai kepada kita, kan seperti itu, ya.
Nanti kelas-kelaskan lagi ya. Ada yang namanya hadis mutawatir. Tentunya ini sangat banyak ya, di setiap tabaqat, setiap tingkatan sanadnya ini minimal 10 atau lebih. Ya. Dari kalangan sahabat 10, umpamanya. Tabi'in 10, atba' tabi'in 10 ya. Makanya mutawatir. Ya. Mutawatir ya karena dia qat'i. Ya, hadisnya itu meyakinkan. Tidak mungkin dan begitu banyak jalur dengan setiap tingkatannya minimal 10 mereka sepakat untuk berbohong. Makanya ini derajat hadis yang paling tinggi ya. Kalau ditinjau dari ya banyaknya rawi yang meriwayatkan ya. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir juga terbagi menjadi dua nanti. Ya hadis mutawatir lafzi. Ya. Secara lafaz walaupun jalurnya banyak, lafaznya mirip semua. Kemudian ada yang maknawi. Ya. Secara lafaz tidak sama, cuman maknanya sama. Maksudnya sama. Maka hadis mutawatir ya qat'i ya, sangat meyakinkan ya. Dan ini adalah hadis yang tinggi derajatnya. Kemudian yang kedua ada hadis namanya hadis ahad ya. Dan hadis ahad juga ya. Hadis ahad adalah hadis yang lam yaglub haddal tawaturi ya. Hadis yang belum sampai kepada derajat tawatur. Ya, tidak sampai derajat mutawatir, maka disebut dengan hadis ahad. Hadis ahad. Nah, hadis ahad nanti juga terbagi menjadi 3 ya. Nanti ada hadis masyhur namanya ya. Itu paling sedikit di setiap tabaqat tingkatan ya, rawihnya itu ya 3. Paling sedikit 3. Nanti di atas 3. Biasanya kan paling sedikit di atas 3. Didengar dari 3 sahabat. Kemudian disampaikan tabi'in mendengar, atba' tabi'in, kan makin meluas kan ke bawah. Paling sedikit 3 atau lebih seperti itu. Ini hadis masyhur. Kemudian ada hadis namanya aziz ya. Ini pembagian dari hadis-hadis ahad, ada masyhur, ada aziz. Yang paling sedikit kalau aziz itu 2. Ya, 2 dari sahabat kemudian pecah. Kemudian yang terakhir hadis gharib. Ya, gharib ini cuma 1 biasanya. Karena dia satu gharib, asing, karena tidak ada yang menguatkan gitu. Jadi gharib. Dan ini sifatnya dhanni. Jadi perlu ya penelitian yang lebih dalam lagi. Nah, seperti itu. Inilah sekilas tentang ya bagian hadis-hadis secara ya ditinjau dari banyaknya periwayat. Kemudian kita lanjutkan wa hiya mutawatiratun. Maka ya, keyakinan ini ya bahwasanya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala ya pada hari kiamat ini mutawatirah ya. Ya keyakinan ini ya mutawatir ya. Sangat meyakinkan karena ini datang dari ya para salaful ummah ya sampai kepada kita. Fi isbati annal mu'min ya, bahwasanya kita menetapkan bahwasanya kaum muslimin atau kaum mukminin yarawna rabbahum ayanan bi absarihim. Ya, kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala ayanan dengan mata kita, bi absarihim dengan penglihatan kita. Wa khalafa fi dzalika ahlud dhalal. Maka jelas ahlud dhalal dalam hal ini ya, menyelisihi min al-firq ad-dhalati kal mu'tazilah ya. Adapun ahlul bid'ah ya dari orang-orang ahlul dhalal ya, mereka-mereka yang sesat ini minal firaq ad-dhalati dari ya, kelompok-kelompok sesat kal mu'tazilah seperti ya, kelompok mu'tazilah wa man dhahaba madhhabahum dan mereka yang mengambil jalan sama seperti ya, mereka ini ya, mu'tazilah, mungkin jahmiyah dan lain-lain ya. Fanafau ru'yah, mereka menafikan ru'yah. Mereka menafikan ru'ya, bahwasanya kita tidak bisa melihat Allah. Ini yang diyakini ahlul dhalal minal firaq ad-dhalah dari kelompok-kelompok sesat tersebut ya. Mu'tazilah salah satu. Fanafau ar-ru'ya, mereka nafikan bahwasanya kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya madhkuratun fil Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an sendiri ya mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Al-Qur'an katakan
Maka untuk orang-orang yang melakukan ihsan, ahsanul husna. Ya. Adapun orang-orang yang melakukan ihsan, berbuat baik, al-husna, mereka mendapatkan al-husna. Apa itu al-husna para jamaah sekalian? Al-husna? La. Al-husna? Ayo, surga. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan lilladzina ahsanul husna, lilladzina ahsanu al-husna, maka bagi orang-orang yang melakukan ihsan, berbuat kebaikan, maka ia akan mendapatkan surga wa ziyadah. Ayo, ini poin iya. Poin pembahasan kita di sini. Wa ziyadah. Allah katakan wa ziyadah, dan akan Allah beri bonus tambahan. Nah, tambahan di sini ayo, itu dia. Ziyadah di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita surga dan Allah beri tambahannya. Bonusnya kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Jaa fi sahih Muslim, sebagaimana datang di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna ziyadata, bahwasanya ziyadah yang dimaksud adalah an-nadharu ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ziyadah yang dimaksud pada ayat tersebut adalah an-nadharu ila wajhillah, yaitu melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala katakan juga, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ya, bagi mereka, ya, orang-orang mukmin, ya, mereka dapat, ya, melakukan apa yang mereka kehendaki di dalam surga tersebut. Waladaina mazid, dan Allah katakan, dan kami memiliki mazid. Mazid tambahan, kami beri tambahan, kata Allah, ya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, dan kami memiliki tambahan untuk orang-orang mukmin tersebut. Ya, maka di ayat tersebut juga al-mazid yang dimaksud adalah al-mazidu huwa an-nadharu ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Mazid di situ juga diyakini bahwasannya itu adalah melihat Allah, ya, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaa fi suratil qiyamah, ya. Begitu juga datang pada surah Al-Qiyamah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katakan wujuhu yauma idzin nadhirah, ya, wajah-wajah, ya, orang mukmin pada saat itu nadhirah, ya, sangat bercahaya, ya, berseri-seri. Nah, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya lah mereka nadhirah, melihat. Ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah, ya, bahwasannya wujuhu yauma idzin nadhirah, ya, wajahnya orang-orang mukmin pada saat itu sangat berseri-seri. Karena apa? Ila rabbiha nadhirah. Nah, kepada Rabbnya lah mereka dapat melihat. Kalau orang-orang mukmin melihat Rabbnya pada hari itu. Nadhiratun biddadi minan nadrah, ya, dijelaskan oleh Syekh nadhirah, ya, di dalam ayat tersebut biddad, ya, minan nadrah wa hiya al-baha, ya, yaitu nadrah itu al-baha, ya, berseri-seri. Nah, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surah yang lain, ya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Mereka diketahui pada wajah-wajah mereka nadrata, ada, ya, cahaya karena mendapatkan nikmat, ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im di surah Al-Mutaffifin. Ila rabbiha nadhira, tadi juga di dalam surah Al-Qiyamah, bidda'i ay bi absarihim, bidda' ay bi absarihim, yaitu maksudnya dengan penglihatan mereka, ya, penglihatan kaum muslim, kaum mukminin. Tanzuru ila Allah jalla wa ala, yang dapat langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Yatana'amuna bidzalika ashaddu, yatana'amuna bidzalika ashadda mimma yatana'amuna bi ni'amil al-jannah.
bahwasannya mereka diberi nikmat, orang-orang mukmin yang telah masuk surga mereka diberi nikmat, diberi nikmat yang jauh lebih nikmat dari nikmat-nikmat surga, yaitu apa? Melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, yatana'amuna bidzalika ashadda mimma yatana'amuna bina'imil jannah. Mereka mendapatkan nikmat yang begitu nikmat dari nikmat-nikmat surga. Yaitulah puncak kenikmatan surga adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.